Baik, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi terpotong karena ada sesuatu hal. Pembahasan tadi kita sudah sampai pada pembahasan adjective clause dan sekarang kita lanjut ke adverb clause. Oke. Di mata kuliah Grammar in Academic Discourse ini, pembahasan clause akan dibahas lebih komprehensif dan detail. Dulu kita sempat singgung di semester sebelumnya, tapi sekedar membandingkan saja antara perbedaan antara phrase dan clause, tapi tidak dibahas secara spesifik tentang clause-nya itu sendiri karena kita lebih memfokuskan pada pembahasan phrase, ya. Oke. Baik. Eh, Tadi pembahasannya sudah sampai adjective clause dan berikutnya adalah adverb clauses. Oke. Adverb clause, also known as adverbial clauses, are dependent clauses that function as adverbs. Jadi fungsinya sebagai adverb sudah pasti ya, dan ini merupakan dependent clause. Ya, oke. It modifies adjective, an adverb, or a verb, or a verb phrase. Ya. Since they are dependent clauses, they must have a subordinating conjunction to connect them to the rest of the sentence. Oke. Karena ini merupakan dependent clause, jadi harus memiliki subordinating conjunction untuk menghubungkannya pada kalimat yang lain. Oke, cirinya di sini ada when, ada how, ada why, ada where, ya. Oke, itu merupakan indikatornya. Ya, kata-kata yang menghubungkan pada kalimat yang lain, ya, sebagai subordinating conjunction. Oke. Perhatikan contoh selanjutnya. Adverb clauses can be placed at the beginning, middle, or end of a sentence. When placed at the beginning or in the middle, they require a comma to offset them from the rest of the sentence. Bisa dipahami bahwa ketika adverb clause ditempatkan di awal dan di tengah kalimat, maka perlu adanya tanda baca, adanya koma. Ya, oke. Lihat contoh. When adverb clause at the beginning of a sentence. Oke. Lihat, whether you like it or not, you have to go to bed now. Whether you like it or not itu adalah adverb clause. Maka karena di awal, maka harus ada koma. Ya, oke. Artinya pasti sudah tahu ya. Oke. If you pay your bills on time, you can have a good credit score. Ya, dan lain-lain. Saya rasa ini sudah dipahami dengan baik. Ya, bisa you can notice many times. Ya, bisa diperhatikan berkali-kali. Ya, insya Allah ini gampang dipahami ya. Oke. Jadi kalau adverb clause di awal, maka harus ada koma. Begitupun kalau adverb clause ada di tengah kalimat, mesti ada koma juga. My sister, when she is angry, will turn red in the face. Ya, saudara saya ketika dia marah, maka mukanya akan berubah merah, gitu ya. Oke. When she is angry itu adalah adverb clause, ya, yang berada di tengah-tengah kalimat. Maka koma atau punctuation should be used, ya, harus digunakan karena adanya di tengah-tengah kalimat, ya. Oke. The boy, although he is very bright, failed math. Ya, anak itu meskipun dia pintar, tapi dia gagal matematika. Ya, oke. Udah paham ya? Oke. Berikutnya, adverb clause at the end of a sentence. Kalau diletakkan di akhir kalimat adverb clause-nya, maka tidak perlu adanya punctuation lagi. Tidak perlu menggunakan tanda koma lagi, ya. Oke. Sudah jelas. Ya, you must keep practicing the song until you get it right. We need to find the bar where they asked us to wait, dan lain-lain, ya. Saya rasa cukup sekian ya pembahasan tentang clause, ya. Harap di setel ulang ya agar lebih dipahami
dengan lebih komprehensif, ya. Dan bila ada pertanyaan, tolong silakan tanyakan via WA, ya. Oke, demikian. Terima kasih. eh, Pertemuan kedua di mata kuliah Grammar in Academic Discourse ini, ya, pembahasan tentang clause ini yang saya rasa cukup jelas dan detail. Semoga mudah dipahami dan mudah dicerna. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.